Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita Tim Insan Merbabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kami. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, dan dibukakan pintu-pintu rezeki yang seluas-luasnya. Di kesempatan hari ini kita mau membuka dari sisi gaib, bagaimana awal keturunan Nabi Adam dan sejarahnya. Oleh sebab itu kita mau mengundang dari bangsa gaib yang bisa menjelaskan, dan ada pembelajaran ataupun sejarah. Katanya itu dari keturunan Nabi Adam itu ada yang ditugaskan di luar planet bumi ini. Untuk mengetahui sebenarnya, kami tim mau mengorek dari sisi gaib. Mohon doanya sedulur semuanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Beliau adalah sesepuh di Padepokan Putra Bengawan. Walaupun jaraknya jauh, tapi beliau alhamdulillah bisa istiqomah, selalu hadir dalam acara rutinan pengajian dzikir berjamaah. Tidak usah banyak panjang lebar, monggo kita mulai proses medinisasinya. Sudah siap nih Pak? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon yang malaikat dibersihkan semua negatif bentuk yang mulai. Saya mohon yang malaikat dari gangguan jin, setan, iblis yang dibersihkan semuanya Allah. Hausallallahu dengan jin dengan saya menjauh, saya mohon yang malaikat dipadai tepungnya Pak yang dalam cahaya dengan saya menjauh, tidak bisa disusupi ataupun diterobos ataupun di roh dan sukma jasadnya warga yang terbantu semua Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara gaib yang bisa menjelaskan awal dari keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam yang ditugaskan di luar planet bumi dan jin tertarik Bapak yang sebenarnya Sallallahu Allah. Saya simpan langsung bisa berkomunikasi dengan manusia dan benar Allah. Nyaman, menjadi nyaman, tentram, bahagia Allah. Mohon maaf, ini siapa nggih? Saya bangsa manusia Bangsa manusia? yang hidup di luar angkasa. Bangsa manusia yang hidup di luar angkasa. Iya. Apa panjenengan itu sejenis alien? Mungkin orang bumi menyebut seperti itu, tapi saya adalah bangsa manusia juga. Tapi kalau boleh tahu,
beliau Untuk panjenengan itu gimana? besar, Besar. tinggi, saya dari planet Lira. Planet apa? Planet Liran. Liran. Iya, Kalau boleh tahu tuh planet Liran itu dari bumi itu jaraknya berapa kilo? Berapa juta kilo jaraknya dari bumi? jutaan tahun cahaya. Saya berada di galaksi lain. Nah terus saya memanggil panjenengan dengan sebutan apa ini? Silakan, seperti bangsa manusia mau nyebut apa. Saya kan kurang paham dengan makhluk-makhluk seperti itu. Iya, Di sana itu panjenengan itu sendirian atau berkelompok di sana? saya juga punya bangsa. Bahasa apa namanya? Orang bumi tidak paham. Tidak paham. Bangsa Avion. Oke. Panjenengan sudah muslim? Sudah. Saya cek dulu kebenarannya ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jika mereka ini berdoa mengaku dari planet Mars dan sudah muslim. Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya suguhin hidangan dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengadakan Sallallahu. Monggo dinikmati hidangannya. Ya. Mohon maaf, Iya. saya mau bertanya, bagaimana sejarah awal keturunan Nabi Adam, dan katanya itu ada yang bertugas di luar angkasa atau di luar bumi ini. Bagaimana ceritanya? Sebatas yang diizinkan, Gus. Monggo. Ada juga batas-batas yang belum boleh diungkap. Iya. Mungkin sejarah manusia yang tertulis belum banyak yang mengungkap. Sebab sejarah yang ditulis bangsa manusia masih hanya sejarah yang mengisahkan tentang manusia-manusia yang hidup di bumi. Sebetulnya dulu peradaban generasi yang belum jauh dari kenabian Nabi Adam sudah punya peradaban tinggi, teknologi yang canggih. Mungkin kalau yang diketahui banyak manusia bahwa anak-anak Nabi Adam hanya beberapa yang tertulis atau yang diketahui. Sebetulnya turunan Nabi Adam yang pertama terdiri dari puluhan pasang
mungkin yang hanya tertulis di alam manusia, mungkin hanya sedikit, namun juga ada sebetulnya turunan Adam yang tepat yang di bumi-bumi yang lain di semesta ini. Semesta ini terdiri dari triliunan galaksi, begitu luas. Namun memang ada batas-batas yang tidak boleh diungkapkan. Namun berhubung ini sudah memasuki fase akhir zaman bumi ini, sedikit demi sedikit tabir-tabir dimensi mulai dibuka. Mungkin ini sudah ada tanda-tanda akan direset ulang bumi ini, karena sudah banyak keanekaragaman yang dilakukan oleh bangsa manusia. Sebetulnya dulu keturunan Nabi Adam ada ras yang tercampur dengan makhluk, mungkin orang menyebutnya malaikat-malaikat yang jatuh. Karena dulu bangsa ini menyaksikan bahwa bangsa manusia tidak akan sanggup mengelola bumi ini. Kemudian memang sudah kehendak Allah, Tuhan Sang Pencipta, ingin menguji malaikat-malaikat yang jatuh ini untuk turun ke bumi. Yang mana pada saat itu malaikat yang jatuh ini diuji, diberi nafsu oleh Sang Maha Pencipta untuk menjalani ujian tersebut. Namun ternyata gagal, karena memang sudah menentang ketetapan Tuhan bahwa sebetulnya hanya khalifah keturunan Adam yang sanggup mengelola bumi ini. Dan ternyata malaikat-malaikat yang jatuh ini tergoda dengan keturunan Adam, wanita cantik yang melahirkan manusia yang tidak sempurna. Manusia yang terjadi kerusakan genetika, yang bentuk manusia yang buas, beringas, energi yang besar, suka membuat kerusakan.
malaikat-malaikat yang jatuh itu dihukum oleh Tuhan Sang Pencipta, dihancurkan dengan mengutus para malaikat-malaikat untuk menghancurkan bangsa ini. Karena menimbulkan keturunan yang banyak berbuat kerusakan yang sangat besar. Ada juga keturunan Adam yang lain yang memang ditugaskan untuk menghuni bumi-bumi yang lain di semesta ini. Ada juga yang pindah frekuensi, pindah ke alam ruh, karena dulu terjadi perseteruan antara Qabil dan Habil. Yang mengakibatkan terbunuhnya Habil karena si Qabil ini tidak rela, tidak mau tunduk pada syariat Nabi Adam. Karena iri dan dengki dari Qabil inilah Habil dibunuh. Habil pindah jadi makhluk frekuensi, atau bahasa manusia menyebutnya menjadi bangsa ruh yang juga berkembang biak sebagai manusia yang bertugas menjaga keseimbangan semesta. Terkadang jiwa-jiwa ini jika ditugaskan ke suatu kaum di bumi ini, maka dia akan membuat jasad untuk bertugas menyeimbangkan Allah. Dan Qabil karena sudah melanggar aturan, membunuh saudaranya. Beliau dihukum oleh Nabi Adam, tidak boleh menginjakkan kaki bumi, hidup di planet lain. Mereka juga berkembang biak, akan juga menciptakan teknologi yang di luar batas manusia saat ini. Bangsa-bangsa ini membuat teknologi yang di luar batas manusia, yang dibantu oleh pasukan-pasukan iblis. Mungkin ini sudah kehendak menjadi makhluk penyeimbang. Ada baik, ada buruk, seperti itu. Bahkan bangsa-bangsa ini, bangsa yang menuhankan ego, menuhankan akal, ingin menyaingi kekuasaan Tuhan dengan bersekutu bangsa-bangsa iblis
saling berperang menguasai satu dengan yang lain, menjajah planet satu dan planet yang lain karena ego. Seperti itu. Berarti kalau diambil dipetik dari hikmah ini tadi Mbak, ternyata selain di bumi ini anak turun Adam dari Habil itu tadi juga menempati di luar angkasa itu ya Mbak, kalau orang zaman modern sekarang itu menyebutnya. Iya. Tapi juga ada turunan Adam yang baik, juga punya kehidupan, yang sudah punya kesadaran Tuhan. Menjadi makhluk-makhluk cahaya. Karena dimensinya sudah meningkat baik secara spiritual maupun teknologi. Saat ini bangsa-bangsa di luar angkasa banyak yang tunduk pada beliau dan siap di barisan beliau. Bahkan banyak yang merapat ke bumi dengan pesawat-pesawatnya yang canggih. Nah, katanya Nabi Ses itu juga keturunan Nabi Adam yang tinggal di kayangan juga Mbak. Iya, Nabi Set adalah anak tunggal yang tidak punya pasangan. Beliau adalah keturunan Nabi Adam yang membawa roh kerasulan sebagai estafet penyambung roh kerasulan yang diturunkan pada nabi-nabi sudahnya sampai nabi penutup para nabi dan rasul, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Sib diberikan jodoh wanita suci dari surga karena beliau adalah penerus roh kerasulan tersebut. Jadi keturunan Nabi Adam itu tidak hanya manusia yang ada di bumi ini ya Mbak ya. Iya. Ada yang di luar angkasa, yang dari keturunan Qabil tadi ya Mbak. Iya. Yang ada di alam kayangan itu dari keturunan Nabi Set. Iya. Dan juga ada di alam ruh itu adalah keturunan Habil itu tadi ya Mbak. Iya. Saya itu selama ini baru dengar ini Mbak, dari penjelasan panjenengan ini. Kalau saya pas waktu belajar itu tidak ada keterangan-keterangan seperti ini Mbak. Iya, sejarah manusia banyak membicarakan sejarah yang manusia yang hidup di bumi ini. Namun dulu juga ada salah satu bangsa Nusantara ini yang bisa berhubungan dengan bangsa-bangsa luar angkasa. Ya, pada saat itu jadi ras manusia ini memang banyak juga yang campuran-campuran.
karena dulu Nabi Syd menikah dengan wanita surga. Namun iblis tahu bahwa kelak keturunan Nabi Syd ini akan menjadi manusia-manusia pilihan di bumi ini. Sehingga dengan kelicikan iblis menyusupkan anaknya agar bisa dibuai oleh keturunan Nabi Syd ini dengan menyerupukan anaknya. Dengan istri Nabi Syd, Dewi Mulak yang dari surga. Iblis ini menyerupakan anaknya, diberi nama Dewi Dilajah agar bisa dibuai, agar kelak juga punya keturunan. Nah, dengan proses-proses yang terjadi menurunkan bangsa kayangan. Ini informasi panjenengan itu seperti di simak itu seperti tidak masuk akal loh Mbah. Tidak, banyak yang tidak bisa menerima dengan logika karena mereka sudah tertutup oleh tulisan-tulisan sejarah yang memang sengaja menyembunyikan peradaban masa lalu. Itu kenapa Mbah kok disembunyikan? Ada pada saat itu dimensi-dimensi yang terbuka, ditutup, disekat-sekat agar tidak mencampuri satu dengan yang lain. Mungkin sudah kehendak Tuhan. Sebab dulu dimensi-dimensi masih terbuka lebar. Namun akhir zaman, sedikit demi sedikit dimensi terbuka. Ya udah, terima kasih atas informasinya ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan ya. Jadi panjenengan lanjutkan tugas panjenengan, undur diri monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Keluar dengan halus. Allah. Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sesosok manusia yang mengaku dari luar angkasa. Beliau tadi itu banyak menjelaskan ataupun menceritakan kejadian-kejadian di masa keturunan Nabi Adam. Kalau diterima akal logika manusia sekarang itu kayak tidak nalar. Ternyata keturunan Nabi Adam itu tidak hanya menghuni di alam bumi ini, tapi juga ada di alam luar angkasa, alam kayangan, alam ruh. Saya sendiri itu juga bingung mau bertanya apa, saya itu tidak paham masalah itu. Yang jelas saya tekankan dulu, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sahabat ini tadi. Kayak saya sendiri itu baru mendengar ini. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah, bahwa Allah itu maha
segala-galanya dan berkuasa atas kehendaknya. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.